Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Mister Trakin di dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 3 November. Yang pertama kita akan mulai dengan data dari The Fed dulu ya. Yang dimana semalam jam 1 pagi tadi ada rilis untuk Fed Interest Rate Decision yang angkanya tetap ya di angka 5,5%. Jadi The Fed melalui ketuanya yaitu Jerome Powell ini tetap mempertahankan suku bunga di angka yang sekarang dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, teman-teman. Namun di sini berdasarkan pernyataannya ya, bahwa nggak menutup kemungkinan bahwa kenaikan suku bunga itu masih akan mungkin terjadi demi upaya untuk menurunkan inflasi mereka, teman-teman. Jadi walaupun secara suku bunga tetap dipertahankan, tapi masih ada sinyal yang menunjukkan The Fed masih akan kembali menaikkan suku bunga mereka ya. Dan sekilas karena hari ini tadi ditahan di angka 5,5%, ini membuat pasar Asia cukup semeringah, teman-teman. Jadi cukup hijau pasar Asia dan itu terlihat ya dari market hari ini. Sewaktu opening market langsung kembali ngegas. Jadi ini merupakan dampak dari The Fed yang mempertahankan suku bunganya. Nah, untuk indeks ini luar biasa menguat 1,64% di level 6.751. Ini ibaratnya seperti balas dendam, teman-teman. Karena kemarin kita kemarin ya mengalami koreksi yang cukup lumayan masif bisa dibilang. Dan hari ini langsung kembali dinaikkan lagi, teman-teman. Dan hari ini untuk jumlah emiten yang menguat 459 dan yang melemah 216. Jadi memang hari ini bisa dibilang cukup hijau. Dan secara sektoral, secara mayoritas juga hijau sebenarnya. Hanya sektor infrastruktur yang terpantau merah dan juga sektor healthcare, sedangkan sisanya cenderung menguat. Yang cukup mendorong dari sektor properti, ini saya lihat properti ada cukup kenaikan, dan juga sektor teknologi yang dimana foto hari ini teman luar biasa meningkat mencapai 14% lebih. Jadi nanti kita akan bahas ya untuk teknikal dari foto teman-teman. Dan untuk rupiah juga kembali menguat, ini dampak dari The Fed juga teman-teman. Akhirnya rupiah kita bisa menguat dan kembali ke 15.800-an ya. Dan langsung untuk teknikal hari ini bisa dilihat tadi pagi langsung menguat signifikan sampai menyentuh tadi ke 6.780-an. Dan di sini posisinya menguji ya, di sini retest teman di di garis yang hitam ini. Jadi menguji ke resisten yang juga merupakan garis eksponensial moving average yang periode 13. Secara jangka pendek bisa kalian lihat di sini. Sementara ISG kita memang ada resisten di area tersebut, which is di level 6.780-an ya di sini. Jadi nanti tadi pagi sempat menguji ke area tersebut, langsung reject ya di sini terlihat tuh langsung reject. Nah di sini silakan dipantau ya untuk market besok. Kalau misalkan momentum cukup kuat, harusnya bisa kembali langsung menguat lagi. Tapi kalau misalkan ternyata momentumnya cukup melemah, ini bisa menjadi koreksi lagi teman-teman. Karena di sini ada gap yang terbentuk cukup lebar ya tadi pagi sewaktu opening terjadi gap up. Jadi mungkin ISG kita akan menutup gap tersebut. Cuman saya jujur kurang tahu apakah akan ditutup segera atau naik dulu baru akan kembali ditutup ke bawah, teman-teman. Namun yang jelas secara daily kita lihat ini ISG kita dalam masa technical rebound kalau saya bilang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kalian yang punya emiten. Kalau misalkan ada yang udah profit, saya rasa bisa
dikurangin porsinya dulu ya, karena ini momentum cukup bagus kalau misalkan kita mau mengurangi loss ataupun mengurangi porsi dari saham yang kita punya. Namun di sini kalau saya lihat ya, sementara waktu kita akan bermain konsolidasi kalau saya bilang di area sini. Jadi so far supportnya di 6.600 sampai dengan resist sementara di 6.780. Dan untuk IC kita saya sih belum melihat adanya tanda-tanda reversal ya untuk saat ini. Jadi sementara masih akan bermain sideways di dalam area yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Oke, kemudian kita akan update hari ini beberapa emiten yang bisa dibilang cukup menguat ya. Saya akan update beberapa saham hari ini yang juga mungkin bisa jadi pantauan buat kalian semuanya. Yang pertama ini dengan Bank Amar Indonesia, teman-teman. Hari ini Bank Amar memang cukup netral. Namun di sini Bank Amar saya lihat cukup menarik secara pergerakan ya. Ini Amar berhasil bertahan di atas supportnya di 310-an. Dan di sini untuk Amar, kalau misalkan momentumnya ada kembali, saya rasa bisa berpotensi kembali menguat atas nih. Jadi silakan dipantau ya untuk Bank Amar Indonesia. Dengan posisi dia berhasil bertahan di atas supportnya yaitu di 310-an. Oke, silakan dipantau dengan target mungkin untuk Amar bisa menguji ke 330-an yang terdekat nih. Nextnya mungkin bisa ke 350 sampai dengan 360-an. Namun so far sementara bisa dipantau, jadi silahkan dilirik teman-teman untuk Amar ya, siapa tahu bisa menarik untuk bisa kalian tradingkan. Kemudian yang kedua ini dengan Unilever. Unilever terlihat saya rasa bisa mengalami yang namanya technical rebound ya, setelah kemarin mengalami koreksi yang cukup lumayan masif kalau saya bilang di sini. Nah, Unilever posisinya kita akan lihat secara pendek supaya lebih jelas. Nah, secara pendek ini untuk Unilever so far dia ada support ya di 3.550 di sini sampai dengan 3.570, kurang lebih di sini merupakan area support sementara untuk Unilever. Jadi silakan dipantau kalau misalkan Unilever mampu berhasil bertahan di atas support ini. Saya sih melihat peluang Unilever bisa mengalami technical rebound ya. Ini mungkin yang terdekat Unilever bisa menguji ke 3.650-an. Ya, 3.650. Nextnya kalau misalkan berhasil di breakout maka akan menguji ke 3.700. Oke, jadi silakan dipantau untuk Unilever ya. Di sini untuk momentum dari penguatan technical rebound ya. Tapi overall secara daily saya sih belum prefer untuk kalian hold jangka panjang ataupun akumulasi kembali karena ini hanya sebagai bentuk technical rebound sementara aja, teman-teman. Dan nanti perlahan saya rasa bisa kembali untuk melemah lagi ataupun bermain sideways dulu nih. Jadi untuk Unilever mungkin masih akan panjang waktunya. So untuk kalian yang mau akumulasi nanti tunggu aja ketika udah posisinya bisa lebih stabil untuk harganya, teman-teman ya. Tapi untuk sementara secara jangka pendek ada peluang ataupun potensi bisa untuk technical rebound. Next yang ketiga untuk Bank Mandiri hari ini cukup menguat luar biasa 4%. Ini untuk Bank Mandiri posisinya kalau saya lihat ya, ini bank yang cukup berhasil bertahan dibanding bank-bank yang lain seperti Bank BCA, Bank BNI dan juga Bank BRI ya. Ini Bank Mandiri cukup berhasil bertahan di support di 5.600 sampai dengan 5.700 di sini.
terlihat berhasil bertahan dan hari ini menguat cukup signifikan dan menguji ke resisten di 5.900. Nah, ini untuk Bank Mandiri cukup menarik ya. Kalau saya lihat secara weekly, ini kalau misalkan besok hari Jumat untuk kalau misalkan berhasil candle closingan seperti hari ini, maka ini bisa mengkonfirmasi sebenarnya ini Bank Mandiri bisa kembali lanjut menguat menurut saya pribadi ya. Jadi silakan dipantau untuk Bank Mandiri juga dengan potensi misalkan dia berhasil breakout dari 5.900, ada potensi kembali menguji ke area 6.000-an. Oke. Jadi so far untuk Bank Mandiri so far so good ya untuk kalian yang pegang. Silakan di follow up. Ini saya rasa berpotensi untuk bisa kembali menguat lagi. Oke, yang terakhir pantauan ataupun update saham dengan emiten Gotoh ya. Ini yang tadi saya jelaskan di awal, Gotoh hari ini menguat mencapai 14,5%. Jadi cukup luar biasa hari ini penguatan dari Gotoh ya. Ini wajar kalau saya bilang setelah mengalami koreksi yang cukup lumayan masif di sini. Jadi wajar kalau misalkan Gotoh ini mengalami yang namanya fase untuk rebound, teman-teman. Nah, untuk Gotoh ini kalau saya lihat secara pendek, ini tadi ya berhasil breakout di harga 70. Saya rasa untuk momentum Gotoh ini masih cukup kuat ya. Saya rasa masih bisa kembali menguat lagi. Dengan target mungkin yang akan dituju adalah di sekitar 80-an. Karena di area 80 ini, kalau kalian perhatikan di sini ya, setelah kemarin menguji support di area 80-an tersebut, lalu akhirnya dijebol teman-teman support 80 tersebut, langsung anjlok ke 50-an. Nah, di sini saya rasa sebagai momentum Gotoh untuk pullback ya ataupun retest ke area di sini di area 80-an. Jadi mungkin untuk Gotoh saya rasa masih ada potensi kenaikan lagi ataupun penguatan sampai ke harga 80-an maksudnya. Nah, di sini nanti baru akan terreject dan kembali untuk terkoreksi lagi. Jadi untuk sementara mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk kalian yang mau coba ya untuk spekulasi Gotoh dengan potensi bisa menguji ke area pullback-nya di sekitar 80-an. Tapi sekali lagi disclaimer on teman-teman, ini Gotoh cukup tinggi ya dari segi volatilitasnya. Jadi harap tetap waspada. Oke. Jadi itu aja ya untuk update saham hari ini. Dan untuk market tadi kita udah bahas. Untuk market saya rasa masih akan bermain sideways, cenderung bisa kembali menguat ya. Namun so far ini masih dalam bayang-bayang bearish menurut saya. Jadi tetap waspada untuk segala kondisi yang akan terjadi, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 3 November 2023. So, thank you untuk kesempatannya hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trading.